Dan Mongol ke atas, tuh merinding tuh coy. Nah, Anggi itu langsung kayak ya dia kayak ketakutan, dia kayak histeris, dia kayak lari-lari nggak jelas gitu karena dia mata dia tuh terbuka, dia melihat something yang dia bahkan lihat tuh di depan Mongol. Halo teman-teman Mongol Lovers Indonesia, ketemu lagi di Mongol Stress Channel dan Dark Work Investigation. Jadi beberapa minggu yang lalu, baru 3 hari yang lalu Kak Mongol baru balik dari Bali. Dan Kak Mongol di Bali itu sempat melakukan hunting sebuah lokasi di daerah Legian dan Mongol pingin membuktikan dari cerita yang punya tempat bahwa mereka tuh melihat penampakan tertentu di rumah di tempat mereka. Jadi Mongol mencoba, kebetulan kita baru habis ngerayain ulang tahun Bang Jeremy Teti. Selesai dari situ kita pada bubar. Nah Mongol, Mami Ipel, Ajun, Anggi dengan yang punya lokasi itu ke lokasi tempat tersebut. Nah, tapi sebelum kita berangkat malam itu, siang kita udah melakukan survei. Maksudnya kita udah pingin lihat tempatnya tuh seperti apa pas siang hari itu. Kita baru habis dari mana itu ya? Pokoknya baru habis dari satu lokasi. Terus kita pergi ke lokasi ke tempat tersebut, ke home-nya yang punya tempat. Jadi kita siang dateng, udah diceritain bahwa ini di sini. Cuman Mongol lebih concern ke 2 titik utama sebenarnya. Nah di titik samping pas ada tangga, ada ular gede itunya, terus ada ruangan kecil, terus ada taman kecil, dan dia itu tamannya agak spooky. Siang pun itu taman agak sedikit menakutkan. Baru yang satunya lagi adalah di daerah arah ke dapur, ke arah kolam renang. Jadi udahlah, kita udah dapat gambaran kan. Siang itu jam kurang lebih jam 2-an, jam berapa gitu. Terus Mongol pergi, and then ya udah, kita kan tetap think positif, everything kita harus tetap percaya dan kita harus tetap positif. Mau orang mau bilang apapun ya, kita kan orangnya mau cerita apapun ya kita coba buktiin dulu tuh malam. Jadi bahkan di tempat mereka, di resto yang tempat buat sarapan pagi itu, bahkan mereka tuh sampai melihat ada anak kecil dan sebagainya. Terus mereka melihat ini dan sebagainya, dan Mongol juga merinding. Jadi teman-teman, malam pergilah kita kan setengah 12. Jam 12 lebih, kurang lebih jam 1-an kita, setelah Kak Jeremy Teti ulang tahun tiup lilin, kita bubar jam 1-an lah, kurang lebih jam 1:30. Kita pergilah ke sana. Dan memang gue boleh jujur teman-teman, pas nyampe ke lokasi itu langsung Mongol disambut oleh di parkiran mobil itu seperti ada seorang orang tua yang gimana ya kamu dijelasin tuh, kayak dia kayak pakai crown, kayak dia pakai mahkota, terus pakai baju seperti kayak baju kerajaan tuh lewat. Nah Mongol nyampe turun dari mobil itu tidak ngikutin arah beliau ya, nih orang tersebut itu pergi. Tapi Mongol langsung ke tempat yang Mongol pingin datengin tuh, yang tempat kecil itu gitu. Jadi kita lewat pintu utama, Mongol sama Anggi itu masuk. Terus kita ini kan, jadi dia ada tangga begini. Nah ini kepalanya ular, itu kan. Dan Mongol ke atas, tuh merinding tuh coy. Nah, Anggi itu langsung kayak dia kayak ketakutan, dia kayak histeris, dia kayak gimana gitu, dia kayak lari-lari nggak jelas gitu karena dia mata dia tuh terbuka, dia melihat something yang dia bahkan lihat tuh di depan Mongol gitu kan. Dia melihat banget, dan saya juga melihat gitu. Jadi Mongol sempat foto dulu dan Mongol bergedein gitu, terus Mongol ngelihat oh ini begini, terus begini. Jadi pokoknya teman-teman semuanya, itu adalah momen yang paling luar biasa di saat Mongol melakukan hunting sebuah lokasi
yang dilakukan oleh Mongol. Biasanya kan ada tim, ini cuma Mongol doang. Jadi udah Mongol itu terus kita jadi Mongol ngambilin biasa tuh kan Bang Mongol suka nulis Angelic gitu kan. Jadi buat nahan gitu, Anggi dia pokoknya dia teriak begitu. Nah rencananya Kak Mongol pingin kesana lagi untuk ngajak tim. Jadi lebih ke lebih ke bener-bener kita akan naruh kamera atau kita akan naruh tim yang akan selalu ngeliputin Mongol, karena Mongol hanya pakai handphone. Jadi disinilah Mongol akan kasih tahu ke teman-teman bahwa dunia kegelapan itu ada memang, tetapi keterbatasan mereka ke dunia kita dan keterbatasan kita ke dunia mereka itu ada dua hal yang sangat harus kita ingat baik-baik. Jadi eksistensi mereka muncul tidak semua orang tahu, tetapi ada orang-orang tertentu yang akan tahu gitu. Jadi kita habis itu kita ke kolam renang besar, terus kita ke belakang. Nah itu ke ruangan itu tuh Mongol nyabet lagi tuh. Mongol sampai matahin daun, mudah-mudahan yang punya tempat nggak marah. Mongol matahin satu dahan ranting gitu. Terus Mongol sabet-sabetin, terus Mongol nulis Angelic juga. Terus saat kita ke belakang ke arah pantai. Nah bisa tahu kalau di ruangan itu tuh katanya ada begini. Nah jadi itu waktu itu Mongol sama Mami Ipel di pas mereka udah naik ke lantai 2, Mongol tuh terpaku ke ruangan yang rumah joglo namanya. Mereka sebutin tuh rumah joglo. Itu jadi tempat gudang, dulunya tempat buat anak-anak bermain, playgroundnya gitu-gitulah, tempat anak-anak kecil buat main. Tapi sekarang dipindahin ke depan kalau ada ruangan bagus. Nah jadi mereka di atas, Mongol tuh kayak dibawa ke ruangan itu. Dan di saat Mongol ke ruangan itu, sumpah demi Tuhan itu wangi banget. Tuh merinding gue, wangi banget. Dan Mongol tuh melihat seseorang itu berdiri di pintu masuknya ruangan itu. Mongol sampai bilang begini, kalau memang diizinkan gue masuk, lebih tambah wangi boleh nggak? Wangi banget. Tuhan marah bohong. Wangi sewangi-wanginya. Tahu-tahu pas Mongol mau masuk, di atas manggil, ngol, sini. Mami Ipel juga udah teriak, sini. Nah Mongol naik ke atas. Pas masuk ke atas, Mongol tuh langsung terpaku ke dapur, karena ada satu sosok di dapur lagi duduk di sebelah kompor. Kan Mongol langsung bilang, lu ngapain di sini? Nakutin orang, kalau boleh jangan di sini. Gitu. Pokoknya Mongol maunya tuh mereka yang ada di situ tuh jangan iseng kalau memang pingin di situ gitu. Terus di ruangan satu lagi Mongol lihat. Nah pas Mongol ngomong yang sama, Mami Ipel juga ngomong yang sama. Dan yang Mami Ipel lakukan adalah dia taruh rokok di pintu itu. Dan itu rokok ngebul. Gua nggak bisa foto karena Mongol nggak bisa video, karena Mongol juga lagi ngurusin yang lain tuh. Akhirnya Mongol melakukan namanya barteran. Jadi Mongol bilang sama yang punya rumah, bagaimana kalau mereka yang ada di situ tuh pindah ke rumah joglo itu aja. Jadi teman-teman kalau nonton videonya nanti, dan teman-teman bisa lihat bagaimana, dan nanti ada beberapa foto yang Kak Mongol akan lingkari apa aja yang ketangkep lewat kamera Kak Mongol. Jadi kita ada di Pulau Bali. Lagi di satu tempat, kita lagi sedang melakukan hunting lokasi. Dan lu apa yang lu lihat? Kagak boleh bohong lo, dosa. Nah boleh namain dosa. Enggak, itu ada cewek satu, terus ada yang gede satu. Ada orang lewat. Ada orang lewat. Enggak itu tuh. Yang dari sana tadi yang samping kolam renang, ada di atas perempuan satu lagi. Terus ada anak kecil ada dekat tangga sini, yang di bawah sini, yang ada di lantai 3 atas kamar itu, ada yang rambutnya gondrong, nggak tahu apa itu bentuknya. Tahu. Jadi teman-teman, kita lagi sementara ini depan gua apa? Jadi kita lagi hunting lokasi sebuah hotel yang lagi sudah tidak, maksudnya lagi baru beroperasi setelah sepersekian lama karena COVID di lock dulu toh. Dan kita sudah melakukan itu. Jadi buat teman-teman semuanya
ikutin terus apa yang Mongol ituin ya. Nah, di jalanan nih itu. Bapak disor, aduh, itu apa? Itu apa? Itu gede banget tuh, itu tuh, itu tuh. Jadi ya. Lagi habisin ya. Itu temanku dulu orang Bandung, selalu pingin nginep sana. Tiba-tiba dia nggak mau sehari, dia selalu nginep dekat reception. Itu apa itu? Itu handuk malam, dia bawa handuk. Teman-teman itu tuh. Jadi buat teman-teman semuanya, ini dulu mungkin video pertama tentang Kak Mongol melakukan investigasi sendiri. Tapi mudah-mudahan kedepannya Kak Mongol akan ada teman-teman yang akan mendampingi. Jadi di saat melakukan investigasi itu kita bisa melakukan yang lebih profesional, dan mudah-mudahan ya semuanya aman terkendali. Jadi buat teman-teman, jangan pernah merasa bahwa Anda orang lebih hebat dari pihak mereka. Jangan pernah merasa Anda menjadi orang yang punya ilmu lebih tinggi dari mereka. Tetapi sebaiknya adalah kita mendingan humble, kita mendingan down to earth, kita rendah hati daripada kita sombong, karena awal kejatuhan manusia adalah salah satunya karena kesombongan. Jadi buat teman-teman, kalau Anda punya six sense, anak indigo atau teman-teman yang lain punya something, jangan dibanggain. Mendingan bagaimana caranya kita melakukan hal-hal yang lebih manusiawi dan lebih agamis. Maksudnya gini, lebih tidak bertolak belakang dengan agama. Kalaupun agamamu mengajarkan hal-hal yang mungkin di luar batas kewajaran, kalau Anda sanggup lakukan. Tetapi kalau Anda tidak sanggup melakukannya, Anda juga tidak harus keluar dari agama Anda. Tetaplah pada kemampuan dirimu, karena dengan kemampuan dirimu Anda ketahui berarti adalah orang yang sangat bijaksana. Oke, jangan lupa di subscribe, di like, di share, dan komennya. Terakhir lonceng. Thank you, saya Mongol.